Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elviana dengan NPM 2075544. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Baik, yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki tujuan, yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Dan juga laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Dan informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bentuk A, yang kedua ada bentuk B, dan yang ketiga ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat atau bentuk C. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu laporan aktivitas bentuk A. Laporan aktivitas bentuk A itu menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan untuk penyusunan laporan aktivitas komparatif. Dan untuk laporan aktivitas bentuk B, yaitu menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk B menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali aset tertentu terhadap reklasifikasi aset neto. Bentuk B memungkinkan penyajian informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi. Selanjutnya, ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat bentuk C atau bentuk C. Oke, laporan aktivitas bentuk C ini menyajikan informasi dalam 2 laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Pendekatan bentuk C ini menitik beratkan perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan, pendapatan, terikat dari sumbangan dan investasi. Baik, laporan aktivitas juga memiliki tujuan, yaitu untuk menyediakan informasi mengenai 2 hal. Yang pertama ada pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
Yang kedua ada hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Dan yang terakhir ada bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, ada anggota organisasi, ada kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Dan juga untuk menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Dan yang terakhir ada untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terhadap permanen, tingkat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK tetap. Laporan aktivitas juga menyajikan dua hal. Yang pertama ada pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, dan yang kedua ada beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan di dalam laporan aktivitas ini juga terdapat sumbangan yang disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer. Semua itu tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat atau disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Dan laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Dan juga dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa juga dalam laporan aktivitas juga memiliki program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Yang ketiga terakhir yaitu pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Nah, yang kedua ada yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu tujuan utamanya untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2, yaitu tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini, yaitu ada aktivitas pendanaan yang terbagi menjadi penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, dan penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaannya aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Dan yang ketiga yaitu bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Nah, di dalam laporan arus kas ini juga terbagi menjadi dua metode, yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Baik, saya menjelaskan sedikit materi tentang saya akan menjelaskan perbedaan laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung.
yaitu perbedaan pertamanya itu pada metode langsung, yaitu penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode arus kas ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode laporan arus kas, metode tidak langsung. Dengan menggunakan metode ini, laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan di masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau penerimaan. Baik, perbedaan selanjutnya yaitu ada di dalam laporan arus kas metode langsung ini juga menggunakan format laporan yang umumnya digunakan itu dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan atau gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, pembayaran kas dari pembelian aset tetap, dan penerimaan kas dari penerbitan saham. Untuk pembayaran dan penerimaan tersebut, memberikan pengguna laporan keuangan cukup informasi mengenai dari mana saja sumber penerimaan dan kepada siapa pembayaran dilakukan. Ini adalah salah satu keunggulan utama dari metode langsung dibandingkan dengan metode tidak langsung, yaitu investor, kreditor, dan manajemen dapat benar-benar melihat dari mana perusahaan mengumpulkan dana dan kepada siapa perusahaan itu membayar dana. Lalu selanjutnya, di dalam laporan arus kas metode tidak langsung juga menggunakan komponen yang terdapat pada format arus kas tidak langsung, yaitu ada beban depresiasi dan amortisasi, untung atau rugi atau atas pelepasan aset tetap, piutang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, dan juga utang pajak penghasilan. Baik, selanjutnya ada keunggulan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung memiliki keunggulan yaitu dalam hal melaporkan sumber dan penggunaan kas yang ada pada laporan kas, di mana metode ini menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Meski data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya terbilang mahal, metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam mengambil keputusan. Masalah dari penggunaan laporan metode langsung adalah pembuatannya. Pembuatannya itu sulit dan cukup memakan waktu. Tidak semua perusahaan atau bisnis mencatat dan menyimpan setiap informasi transaksi dari pelanggan dan kepada pemasok secara mendetail. Peristiwa bisnis biasa dicatat di atas laporan laba rugi dan neraca seperti jumlah penjualan, persediaan, aset, dan inventaris lainnya. Sangat melelahkan bagi sebagian besar perusahaan untuk mengumpulkan dan mengomplikasi detail informasi tersebut dengan metode ini. Sementara itu, pada laporan arus kas metode tidak langsung lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Membuat laporan dengan metode ini dianggap lebih mudah karena data yang diperlukan dapat tersedia dengan mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih mudah dibanding metode langsung. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
dan saya jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang diberikan See you.